السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa tips atau cara agar senantiasa kita memiliki sifat rendah hati. Jadi bagaimana cara memiliki sifat rendah hati? Sudah menjadi kebiasaan bahwasanya manusia itu seringkali ingin atau dihinggapi perasaan ingin diperhatikan, ingin dipuji, atau ingin dianggap baik di mata orang lain. Padahal bisa jadi perasaan itu justru akan mendatangkan sifat sombong dan jauh dari sifat rendah hati. Bahkan seseorang yang memiliki sifat yang sombong biasanya sulit sekali untuk menerima kebenaran. Seperti contoh yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu iblis. Ketika disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam, malah dia mengatakan, "Ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Jadi si iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia, Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Karena sifat sombong iblis inilah dia diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini juga dialami oleh para raja-raja terdahulu, yaitu segerombolannya Fir'aun. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan, padahal jelas dia tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti inilah yang menghalangi hidayah dia, yang menghalangi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ditenggelamkan di laut, ketika nyawa sudah sampai di leher, dia mengatakan, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi sudah terlambat. Malaikat buru-buru menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian juga selanjutnya sifat-sifat rendah hati yang sebagaimana oleh Rasulullah SAW dicontohkan sangat banyak sekali. Bahkan para sahabatnya pun banyak yang meniru. Salah satu contohnya adalah Ibnu Abbas. Beliau termasuk sahabat yang juga lumayan terkenal. Pada waktu itu Ibnu Abbas mengenakan baju yang sangat mewah sekali dengan mengendarai kuda. Kemudian ada seseorang yang menegurnya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok pakaiannya kayak gini, mewah dan lain sebagainya, jauh dari zuhud, jauh dari qanaah." Pokoknya dia dihina macam-macam lah. Tetapi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini? Apakah dia merasa
karena sebagai sahabat Nabi dihina, merasa harga dirinya jatuh, merasa harga dirinya nggak berguna sama sekali. Tapi tidak, ya, ditunggu sampai selesai orang yang menghina tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, ternyata baju yang mewah, yang mahal tadi itu dilepas kalian Ibnu Abbas, dikasihkan orang yang menghina tadi. Sehingga apa yang terjadi, orang yang menghina tadi merasa malu, ya, merasa tidak enak diri. Akhirnya yang terjadi adalah dia menjadi muridnya Ibnu Abbas, ya. Ternyata menaklukkan orang yang keras atau sombong itu tidak harus dengan kekerasan pula, ya. Sama halnya dengan yang dialami oleh cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Niku sinten namanya Husain. Ya, Husain itu terkenal dengan nama Zainal Abidin. Pada waktu itu beliau serombongan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian entah dari mana tiba-tiba ada orang yang menghinanya. Menghina dengan entek nih berarti. Menghina dengan seburuk-buruknya. Ya, padahal dia turunan Nabi. Bayangkan, kalau ada turunan Nabi dihina, ya apa yang terjadi? Sahabat yang lain pengen mukul, pengen nendang dan lain sebagainya, bro. Apalagi pengawal-pengawalnya, hati-hati kamu. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin, ya Husain ini, beliau kemudian mengatakan kepada orang yang menghina tadi itu, wahai fulan, ini sangat bagus sekali. Wahai fulan, andai kata kamu tahu lebih jauh tentang saya, niscaya kamu akan lebih tahu banyak tentang keburukan saya. Jadi jawaban ingkang saya ternyata, wahai fulan, andai kata engkau tahu tentang saya, tentang diri saya, kamu akan lebih tahu tentang keburukan saya, tentang kesalahan saya, akan lebih tahu banyak kamu nanti. Ya. Akhirnya disampaikan kepada dia, dikasih dia sekantong emas. Ya. Sekantong emas apa dirham apa dinar lupa, dikasihkan kepada dia, dan para sahabat disuruh sampaikan dia, kasih tahu alamat kita, barangkali dia punya hajat. Ya. Itulah Bapak sekalian dirahmati Allah, sifat rendah hati yang dimiliki oleh para sahabat, ya, dan juga termasuk oleh cucu Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara kita agar memiliki sifat yang rendah hati? Rendah hati bukan berarti rendah diri, ya. Rendah hati adalah meletakkan posisi sesuai proporsional dan kita sebagai manusia biasa yang sama dengan yang lainnya. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Ya. Pertama dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengenal Allah, asal usulnya kita dari mana, ya, akan insya Allah rendah hati itu akan dimiliki oleh seseorang. Bagaimanapun dia pejabat tinggi, bagaimanapun dia bintangnya 5 atau bintang 7, niku mau tidak mau akan kembali ke masyarakat, mau tidak mau akan kembali ke tanah. Ya. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki oleh manusia itu, ya. Kemudian selanjutnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Ibnu Hibban mengatakan, bagaimana mungkin seseorang tidak bersifat tawadhu padahal ia diciptakan dari setetes mani yang bau kemudian akan kembali menjadi bangkai yang bau busuk, sedangkan ia di antara keduanya sedang membawa kotoran. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali aib diri atau kekurangan diri atau dosa diri. Ya. Seseorang dapat terjebak kepada kesombongan bila ia tidak menyadari kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Ya. Boleh jadi seseorang mengira bahwa dirinya telah banyak melakukan kebaikan, padahal ia justru telah banyak melakukan kerusakan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Oleh karena itu, setiap muslim selalu berusaha melakukan introspeksi diri, ya, sebelum melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menurut saya sangat ngeri sekali ketika wonten ceramah seorang ustadz itu mengatakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini akan dihisab. Napa mawon nggih semuanya. Baju kita teng lemari wonten pinten? Lek bajune yang jaler ketik nggih. Sing kata biasa gadane ibu-ibu, ngoten nggih. Kadang sak lemari dhewe, kadang kurang lemari nih, rong lemari, kadang sik kurang 3 lemari. Nggih. Niku kadang di wonten sing didamel setahun sepisan. Kadang pas koleman tok, lha ngoten nggih. Numpuk. Lah apakah tidak dihisab di akhirat kelak? Niku make akan dihisab di akhirat kelak. Lo apa yang harus kita lakukan? Sing boten kangge nggih disedekahkan. Sing boten berguna disedekahkan, tapi wonten teguran lek sedekah ya sing apik. Sing apik ya sing biasa nggih. Nah, kan kali-kalene kan segitu. Nggih. Artinya apa? Niku mengurangi hisab di akhirat kelak. Karena kalau sudah jatuh kepada orang lain, hisabnya lebih ringan. Nggih, dari mana baju itu? Nggih. Teng hadis mau disampaikan, lek wonten tiyang damel baju dari baju ini damel salat dari yang haram, niku salatnya mboten terima kalian Allah. Hati-hati lek asal baju-baju kiriman dari mana niku ngomongnya gratisan ya, kita harus waspada. Jadi ngoten. Jadi bahwa sekali dirahmati Allah, itulah cara-cara kita tawadhu, ya, dan juga kita harus hati-hati apa yang ada di rumah kita niku akan dihisab. Oleh karena itu ketika kita punya anak, punya cucu, segera dikasihkan kepada mereka agar mereka mewarisi, digunakan sebaik-baiknya. Nggih, karena mungkin putrane gangsal, wonten entek medal sedaya napa perabotan tasih kuat ten driya. Niku segera disedekahkan atau diwariskan. Untuk apa? Mengurangi hisab kita kelak. Nggih. Semakin banyak barang, semakin banyak harta yang kita gunakan atau tidak kita gunakan, itu juga akan semakin memperlama hisab di yaumil akhir nanti. Nggih, bayangkan tiang antrian teng padang mahsyar niku waduh panasnya luar biasa. Karena kula ceritakan ada yang tenggelam dengan keringatnya sak dengkul, wonten sak sikil bawah, wonten sak udel, wonten sing kelelep kalian keringate piyambak karena menunggu hisab, karena amal buruknya di dunia sehingga keringatnya bisa menenggelamkan dirinya. Kita mawon keringatan droto sak jagung-jagung mboten betah. Mau malih salat panas mboten sekecok, pengin ndang mari surate cok dawa-dawa selak keringetan, selak gemeter lah. Napa malih teng padang mahsyar mangke. Jadi lepas salat misalnya keringetan, niku kita membayangkan waduh besok tambah nemen keringete. Tak ganti saiki kah? Ndak apa-apa keringetan wis, pokoke tak usahakan untuk khusyuk. Lah sae ngoten niku. Nomale teng griya mboten kipase, nggih. Pas salat drotos, salat sunah drotos keringetan. Kita bayangkan, engko di padang mahsyar tambah nemen, tak lironi saiki lah. Besok ben adem. Nah, ngoten. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, monggo mugi-mugi kita sekalian diparingi lancar ketakwaan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diparingi keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, diparingi anak soleh dan solehah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.